Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah fillah, kita lanjutkan, yaitu sudah sampai pada batas sahur, di mana ada pertanyaan, yaitu dari Anas, qulnal annas kam baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis salati, qala kaqadri ma yaqra'u rajulu 50 ayat. Ya, jadi batasan dari sahur dan salat, berapa lama Rasulullah itu sahur, yaitu seperti baca ayat 50. Artinya orang yang lancar bacaannya, bukan yang terbata-bata. Yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya, saya mengutip dari qaul seorang ustadz, 4 menit, karena zamannya Ibnu Hajar itu udah ada waktu, udah ada jam. Itu sekitar 4 menit, artinya ringkas sekali. Artinya ketahuan kan Rasulullah juga sahurnya memang sederhana, ya. Kalau kita ingin makan sahur rendang ini itu, ya jangan 4 menit, nggak keburu itu. Belum kepedesannya, minumnya. Jadi lihat sahur kita apa. Boleh, nggak ada larangan makan besar. Ya berarti setengah jam, 1 jam boleh makan terus sampai artinya mendekati. Minum ditutup dengan minum. Takutnya habis makan rendang, sudah masuk subuh belum minum kan, kepedesan sepanjang hari kan berat, ya. Dan juga bagi sahur anak-anak dipastikan makanannya jangan yang mengandung, ibu-ibu ini terutama, jangan yang mengandung yang membuat haus di siangnya anak-anak. Ya, kalau memang kita mau latih anak-anak, sahur ini penting. Ya, bangunkan, walaupun mereka belum puasa, bangunkan sahur. Dan kasih makanan yang siangnya mereka tidak haus, atau kita juga begitu. Jangan makannya yang gorengan, kerupuk, sambal pedas, akhirnya siang berjuang mempertahankan puasanya berat sekali. Bahkan ada kebiasaan orang Arab, saya pernah bergaul dengan orang Lebanon di Australia, dia kasih kita kayak jamu gitu, tahu rempahan dari apa, minum ini katanya, nanti siangnya kamu nggak haus. Memang kita minum beda sekali, ya, kita nggak tahu tuh ramuan itu. Kalau ada seperti itu ya bagus, ya. Jadi makanan dijaga dalam sahur, jangan yang merusak, yang membawa berat puasa kita di siang harinya. Dan itu waktu imsak, tidak ada imsak, ya. Imsak itu tidak ada, ya. Imsak boleh dalam arti untuk kehati-hatian. Imsak artinya hati-hati, masih boleh minum, ya, masih boleh makan, boleh minum, begitu. Terus Rasulullah puasanya gimana? Rasulullah memperhatikan akhlak, ya. Kita tahu Rasulullah akhlak yang mulia, yaitu akhlakul Quran. Ya, ditanya Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Jadi orang yang jarang baca Quran, tidak pernah baca Quran, baca terus nggak paham dan tidak mau mempelajari, ya tidak mau, itu memang susah. Ngikut siapa akhlaknya? Ya, yang ada dia ngikut orang-orang, ya. Karena khuluqu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ya, hadis Muslim. Ya. Itu di luar puasa atau di dalam puasa. Dan kesaksian kemuliaan Rasulullah, akhlaknya itu dari Allah. Selain sebelum jadi nabi memang akhlaknya mulia, jadi nabi tambah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, ya. Itu siapa yang memuji ini? Allah. Siapa Allah? Pencipta langit dan bumi, penciptanya, pencipta nabi, yang mengutus nabi. Itu memuji, bayangkan, ya. Suratul Qalam, surat 68 ayat 4. Jadi pertahankan akhlak-akhlak mulia sesuai dengan Nabi, ya, di
yaumul Ramadan terutama begitu. Karena memang akhlak mulia di luar Ramadan, di dalam Ramadan diperlukan. Sebagaimana hadis yaitu innal abda la yudrika bihusnil khuluqi darajata as-saimi al-qaim. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat dengan baik hanya dengan akhlaknya yang baik. Mungkin sholatnya, mungkin puasanya jarang-jarang, puasa sunnah maksudnya. Kalau wajib kan jelas. Puasa sunnahnya jarang-jarang, Senin Kamisnya jarang, Ayamul Bidnya jarang, terus sunat Nabi Daudnya enggak pernah seumur hidup mungkin ya. Tapi akhlaknya baik ya. Akhlak itu ada 3, akhlak pada Allah, pada Rasulnya, kepada sesama, pada dirinya dan orang terdekat, ibu bapaknya, istri, anak dan lain-lain, tetangganya dan masyarakat umum gitu. Tapi baik, maka dia bisa mencapai darajata as-saimul qaim. Dia bisa mencapai derajat orang yang dianggap puasa terus dan dianggap sholat malam terus. Bukan sholat wajib, kalau sholat wajib sudah wajib. Aja sholat malamnya jarang, mungkin sekali-sekali sholat rawatibnya juga mungkin nggak konsisten, tapi akhlaknya baik. Itu sampai tuh nanti di akhirat. Ya ukurannya bukan sekarang. Ukurannya nanti di akhirat kok seperti mempunyai pahala orang yang selalu shaim dan qaim, selalu puasa dan sholat tahajud dan sholat lainnya. Nah apalagi orang ini sudah puasa, akhlaknya baik, sudah puasanya rajin, sunnahnya rajin, sholat malamnya sholat sunnah rawatibnya rajin, terus puasa lagi, terus sholat tarawih lagi, ya makanya double ini, ya pahalanya double. Jadi kalau dia kurang aja puasanya, tapi karena akhlaknya bagus, dia seperti orang puasa selalu dan sholat sunnah. Maka capailah hal-hal ini ya yang ada dalilnya. Ini hadis Hasan ya, hadis dari Abu Daud ya begitu. Nilai hadis ini disahihkan ya, bahkan sahih Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi boleh diamalkan ya begitu. Jadi Islam ini mudah sekali ya. Saum dengan cara Rasul juga mudah sebenarnya. Ada bukunya itu sudah diterjemahkan, meneladani saum atau saum Rasulullah SAW ya. Susunan Syekh Salim Al-Aid Al-Hilali, Syekh Salim Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Halabi. Sudah diterjemahkan ya, bisa didapatkan gini. Murah. Ya, ada buku-buku gratis juga banyak ya. Yang penting dibaca dan diamalkan hadis-hadisnya, Quran dan hadis-hadisnya. Ya makanya itulah sifat Rasulullah di luar Ramadan, pas Ramadan. Dan yang ke-9, kebaikan pada keluarga. Di Ramadan ini Rasulullah menspesialkan ya urusannya dengan disaksikan oleh anggota keluarganya, terutama istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah sangat-sangat baik ya. Gitu. Karena apa? Secara umum Rasulullah menasihati khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap keluarganya, istri, anak dan lain-lain. Dan aku orang yang terbaik di antara kamu, ya, begitu. Dan paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluarga. Ya jangan berbalik dengan teman lemah lembut, ya penuh senyum. Ya begitu masuk rumah tegang. Ya. Istri dibuat tegang, anak dibuat takut, tidak boleh. Ya. Kita lembut, ya, sama teman lembut, sama istri lembut, sama anak-anak lembut. Ya sekali-sekali tegang boleh, karena kan anak sering ketemu. Kalau kita cengengesan nggak dihormati nanti. Boleh pasang ya jaim dikit boleh. Istri juga begitu. Yang penting ada wibawa. Begitu dengan keluarga seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih. Jadi kesaksian kebaikan kita dari keluarga kita. Ya. Rasulullah disaksikan oleh istrinya, ya begitu.
Dan juga dari hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr ahya al-laila ya wa ayqaza ahlahu wa shaddu mi'zar ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asrul, jika 10 malam terakhir ya, ahya al-laila, menghidupkan malamnya. Rasulullah menghidupkan malamnya ya, wa iqadha ahl, dan membangunkan keluarganya, istri dan lain-lain ya. Ada hadis bahwa Rasulullah membangunkan Ali, Aisyah, Fatimah ya salat malam, tapi itu umum, bukan pada Ramadan, nggak ada penjelasan di situ. Tapi memang Rasulullah biasa membangunkan, bangun ya. Bahkan ada qaul di mana Ali kata ya kalau Allah bangunkan ya kita bangun ya. Lalu Rasulullah mengatakan memang manusia, sambil nepak pahanya begini, memang manusia penuh membantah ya begitu. Itu saudara seorang suami yang baik tuh memperhatikan anaknya, istrinya dalam hal-hal ibadah ya. Wa qada ahlahu wa shadda al-mizar. Wa shadda mizar di sini banyak pemahamannya. Ada yang berpendapat maksudnya bersungguh-sungguh ya dalam beribadah, ya, meningkatkan. Pendapat lain bersegera dalam ibadah. Pendapat lain adalah menjauhi istrinya kalau udah 10 malam ya begitu. Syaddal mizar yaitu mengencangkan ikat pinggang. Artinya bersungguh-sungguh boleh, atau menjauhi istrinya, fokus dalam ibadah. Rasulullah pernah dalam hadis-hadis lain Aisyah pernah kehilangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang berdiri sholat, kehilangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang ke pemakaman berdoa untuk kaum muslim. Begitu ya. Rasulullah dicemburui oleh istrinya karena ibadah. Ya, karena mendekatkan diri pada Allah. Kalau Aisyah tahu sedang ibadah, tenang dia. Oh dikejar, oh sedang berdoa ya untuk kaum muslimin, tenang dia. Begitu. Dan dalam hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam waddan nas bil khair wa kana al ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril fa idza laqihu Jibril kana ajwada bil khair min rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah dermawan dalam keseluruhan hidupnya sebelum jadi nabi ya, sebagaimana kesaksian Khadijah waktu masih hidup, waktu baru datang, waktu baru nerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pulang jamiluni, selimuti aku. Ya, lalu ditanya kenapa? Setelah begini-begini diceritakan dalam hadis yang panjang dalam Badaul Wahyi dalam Sahih Bukhari. Terus Khadijah menjelaskan, tidak mungkin Rabb kamu akan menjahati kamu. Kau orang paling menolong, orang yang mencarikan istilahnya menolong orang yang kesusahan dan lain-lain. Ini kesaksian Khadijah waktu hidup. Nah, ini kesaksian Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan pada saat Jibril menemuinya. Jadi Jibril datang mengajarkan yudarisun, belajar Quran dengan Jibril. Ya, ada pendapat ulama atau satu set yang agak nyeleneh gitu, katanya justru Rasulullah yang ngajarin Jibril. Saya nggak tahu dapat dari dalilnya mana. Tapi kalau dari hadis-hadis jelasan ya Jibril tuh istilahnya Rasulullah merajaah dengan Jibril, karena Jibril yang membawa wahyu. Ya, Jibril malaikat utusan, Rasul utusan dari bangsa manusia. Begitu, Jibril itu utusan bangsa malaikat. Maka pada saat Jibril menemuinya, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Ya, begitu. Maksudnya
lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan itu maksudnya sangat baik. Sudah di luar Ramadan baik, ya di Ramadan lebih baik lagi gitu. Jangan dibalik. Ya kita ini di luar Ramadan buruk, di Ramadan tambah buruk. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Di mana ngikut nabinya? Ya nabi kita di luar Ramadan baik, di dalam Ramadan lebih baik lagi. Taruhlah kita nggak bisa baik di 11 bulan, ya di Ramadan baiklah begitu. Ya mungkin bisnis, pergaulan yang kita tidak bisa hindari di luar Ramadan. Tapi begitu Ramadan, saya ingin fokus ibadah ini. Mulai menjauh seleksi itu. Sahabat-sahabat yang akan membawa kepada fasad, ya kerusakan, ya berkawan, ya almar'u ma'adini khalili. Seorang itu bersama din sahabat dekatnya. Ya, ini Ramadan saya harus jauh nih fulan. Oh, ini dekat nih, bagus nih. Ngajak sholat ya, selalu mengingatkan. Gitu mulai di planning ya. Ada plan. Ya, jangan jadi ibadah itu harus di planningkan. Dan apa sih bentuk kebaikan Nabi? Nabi itu mesra dengan istrinya, ya. Enggak bukan kelihatan Nabi padahal berjihad, dapat wahyu, mengajarkan umat, tapi tetap mesra. Di bulan Ramadan juga sebagaimana pengakuan Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashshir wa huwa sha'im wa kana amlakakum ya liirbi. Nabi SAW ini pengakuan Aisyah. Hadis-hadis seperti ini keseringan dari Aisyah, karena Aisyah pendamping yang paling lama, ya paling setia dari kecil. Beliau berguru langsung, ya usia kanak-kanak, usia pendidikan beliau bersama Nabi. Dan bahkan waktunya Saudah diberi ke Nabi. Nabi pernah hampir menceraikan beberapa istrinya, ya Saudah hampir diceraikan, lalu Saudah menghadap ke Nabi, aku berikan giliranku ke Nabi. Ya, oleh sebab itu hadis-hadis seperti ini banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW biasa mencium dan menjumbu istrinya, sedangkan beliau SAW dalam keadaan berpuasa. Beliau SAW melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Ya, ada catatan di sini, ya. Beliau paling kuat menahan syahwatnya. Dikuatkan dari Umar bin Al-Khattab, dari Jabir, hadis dari Jabir tentang dari Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, ya saya terjemahannya, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Maka aku datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, yaitu Umar ya mencium istrinya lalu ngadu ke Nabi. Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Ya. Lalu Umar menjawab, seperti itu tidak mengapa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu apa masalahnya? Ya. Fafima. Jadi apa masalahnya? Mencium istri seperti berkumur-kumur. Begitu loh. Araita lau tamat mada, ya. Tamat mata, yaitu berkumur-kumur. Orang puasa boleh berkumur-kumur. Insiqaq yang ke dalam ini nggak boleh dalam berpuasa, karena bisa ditakutkan masuk karena hidung ini ke tenggorokan. Nanti ada fatwa itu. Lajnah Imam banyak fatwa-fatwa tentang orang yang memasukkan obat ke hidung, hati-hati. Kalau terasa pahit di sini berarti masuk itu, berarti batal. Hati-hati. Kalau nggak terasa nggak apa-apa. Mata juga, jika ada mata kalau nggak salah ada juga kerongkongan kan, saluran, itu hati-hati. Begitu. Nah ini orang yang mencium istrinya, Umar radhiyallahu anhu mencium lalu bertanya minta fatwa pada Nabi. Nabi bilang, bagaimana menurut kamu kalau kamu puasa terus kamu kumur-kumur? Ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Asal jangan ditelan kan, kumur-kumur, gitu. Maksudnya jangan kebablasan, mencium ya sudah, memeluk, mencium, begitu. Jangan sampai
syahwatnya bangkit dan lain-lain, itu harus dihindarkan. Karena ya ada pendapat apakah yang tua dan muda boleh mencumbu mubasyarah atau mencumbu istrinya ketika puasa. Imam Nawawi berpendapat adapun orang yang bergejolak syahwatnya maka haram baginya melakukan semacam ini, menurut pendapat yang paling kuat dari Syafi'iyah. Ada pula yang mengatakan bahwa hal semacam ini dimakruhkan, yaitu makruh tanzih, tidak sampai haram. Makruh dibenci, dia makruh tanzih tidak sampai haram. Tapi kalau di orang yang gejolak syahwatnya tinggi, hindari ini, ya jauhi gitu. Tapi pendapat lain, ya, Al-Qadim menyatakan sekelompok sahabat tabi'in Ahmad dan lain-lain membolehkan secara mutlak. Boleh, ini gak ada larangan yang tua boleh, yang muda. Kadang-kadang yang tua lebih nafsu lagi dari yang muda, kan ada kan? Ya, ada tua-tua keladi itu. Makin tua makin jadi ada. Nggak ada ukuran ini. Ini namanya syahwat yang nggak ada jaminan. Gitu. Artinya boleh secara mutlak. Yang penting tahu diri. Kita tahu diri kita, tahu diri istri kita. Ya, jangan sampai kita batal dia batal. Akhirnya qadha. Kalau sampai jima, kafarat. Kafaratnya 2 bulan berpuasa berturut-turut, ngasih makan, atau memerdekakan budak, kan budak nggak ada. Memberi makan 60 orang miskin, yaitu 1,5 kilogram beras, gandum, kurma. 1,5 kali 60, 90 kan, 90 kilo begitu. Gitu. Kalau bablas yaitu sampai jima di siang hari. Ini bahaya kan? Lebih baik dihindari, ya. Prevention is better than curation. Pencegahan, ya, lebih baik daripada penyembuhan. Penyembuhan ya itu udah terlanjur. Ya, hendaknya seorang yang ingin berpuasa seperti Rasulullah, walaupun ada hadisnya boleh mencium, mencumbu, tapi mengetahui batasan dirinya, kemampuan dirinya, ya, begitu. Makanya ada orang pendapat haram nikah di bulan Ramadan mungkin karena ini. Ya, pengantin baru akad nikahnya malam, paginya puasa. Berat itu, lebih baik ditunda sampai Syawal. Makanya Syawal tuh bulan Syawal banyak pernikahan kan, bulan Syawal. Itu maksudnya itu. Atau sebelum hari-hari seperti ini, Sa'ban pada nikah, akhirnya pengantin baru di bulan madunya ada di Ramadan. Gitu. Ya susah itu. Ya, itu ulama tidak mengharamkan, tapi mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tapi jika ada pertanyaan silakan. Saya berjalan saja. Ada pertanyaan? Siwak boleh ya. Siwak di bulan Ramadan boleh. Bahkan ada pertanyaan ya, kalau siwak mungkin agak jarang kita ya mengamalkannya, ya. Ya, sikat gigi. Sikat gigi ada fatwa daimah, ya, saya sudah kutipkan di sini, bahwa ada pertanyaan, wahai Syekh, ya, kami siang, bolehkah kami siang sikat gigi? Secara ringkas seperti itu. Padahal bahkan dijelaskan pertanyaan detail bahwa pasta gigi atau obat kumur-kumur, ya, Listerine atau apa itu mengandung rasa, dan rasa itu kadang-kadang sampai ke urat saraf. Pasta gigi juga gitu kan? Apakah boleh? Ya, di sini saya saya inikan saja, bacakan. Pertanyaan, pasta gigi mengandung berbagai macam glukosa yang dapat dirasakan orang saat menggunakannya. Sensasi rasa ini terjadi secara alamiah lewat pelelehan zat rasa dalam air liur yang kemudian merasuk ke syaraf penerima atau reseptor rasa. Jika zat rasa ini meleleh dalam air liur, maka hampir dapat dipastikan tidak mungkin untuk dihindari. Ini masih pertanyaan ya. Maka pertanyaannya, bolehkah orang yang berpuasa menggunakan pasta gigi mengingat bahwa dia dapat menggunakan sikat gigi saja? Ya, ini pertanyaannya. Boleh nggak pakai odol gitu ya, pakai pasta gigi, padahal sikat gigi aja kan boleh. B, apa hukum menggunakan cairan obat kumur pembersih mulut? Ya kan ada kan pembersih mulut sekarang. C, ya, terdapat riwayat dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhu menganggap bahwa boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi madu, mentega dan sejenisnya.
kemudian meludahkannya. Demikian juga riwayat lain daripada beberapa ulama salaf. Ini bahasa pertanyaan dia. Setelah Anda sekalian mengetahui proses terciptanya sensasi rasa, apakah hukum bagi orang yang mencicipi makanan saat berpuasa? Ya, ada 3. Ini pertanyaan cerdas ini penanyanya. Jawaban ini terjemahan langsung resmi dari Lajnah Daimah, websitenya ya. Ada bahasa Arabnya, bahasa Inggris, Prancis. Ya, kita ambil yang Indonesia, lebih mudah. Menggunakan pasta gigi saat sedang berpuasa tidak masalah. Namun apa yang berada dalam mulut wajib dikeluarkan setelahnya. Jika masuk ke tenggorokan tanpa sengaja juga tidak apa-apa. Ya. Demikian halnya dengan cairan pembersih mulut. Dengan syarat diludahkan kembali dan tidak masuk ke tenggorokan secara sengaja. Mencicipi makanan juga dibolehkan dengan syarat diludahkan kembali dan tidak ditelan. Begitu. Komite Riset Ilmiah, pimpinannya apa yang berfatwa ini Syekh Abdul Zaid Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Al-Fauzan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh bin Baz. Jadi boleh. Ya, jangan ragu-ragu, udah ada fatwa. Ya, saya juga dulu ragu-ragu sikat gigi nggak pakai apa-apa. Ya karena air tuh punya rasa kan. Air ada rasanya kan. Rasanya apa? Ya air itu. Apapun yang kita masuki ada rasa. Yang penting dikeluarkan. Juga ibu-ibu yang masak itu boleh dicicipi, keluarkan, langsung ludahkan. Mirip itu kiasnya sama dengan sikat gigi tadi. Nyobain misalkan lagi masak kolak untuk suami, takut kemanisan, takut asin, dicicipi. Kalau sebelum puasa kan kalau nyicipinya segelas, sepiring ya kan. Makanya lain sama suami lain. Nyicipinya sepiring. Nanti giliran mau makan sepiring lagi, pas suami datang sepiring lagi ya. Mungkin itu. Kalau sekarang cukup ciping ini ada rasa sudah, asinnya cukup, pedasnya cukup, ludahkan, buang. Gitu. Kalau sikat gigi boleh, laserin tuh apa tuh yang kumur-kumur ya, boleh itu. Jangan ditelan. Kalau ditelan tidak sengaja tidak batal, ketelan namanya. Kalau ditelan sengaja batal, ya. Begitu. Ya. Kalau untuk muadzin itu afdalnya apakah dia berbuka dulu atau dia azan dulu? Muadzin. Kalau memang waktunya sudah, dia boleh buka sebentar. Waktunya kan sekarang pakai waktu. Ya. Dia boleh berbuka dulu, ya. Enggak ada ketetapan, saya belum dapat ketetapan muadzin harus azan dulu baru buka, ya. Begitu. Misalkan air biar dia suaranya bagus, karena kan diharap azannya jangan terlalu beda banget tentang puasa. Azannya lemah gitu ya kadang-kadang beberapa orang. Itu karena tenggorokannya kering ya. Udah minum bismillah. Jangan minum makan kolak sama yang lain, jangan. Menjaga diri. Nanti nggak bisa azan kalau kekenyangan ya kan. Minum bismillah ya. Baca doa langsung dia diri azan untuk masyarakat. Gitu. Tapi hadis khusus saya belum dapatkan. Ya wallahu alam itu yang dibatalkan saja dulu. Ya. Karena azan kan bisa waktu kan sekarang. Dan orang menunggu azan antum. Ya azan bapak-bapak nih, jangan sibuk dengan iwan yang lain. Mereka nunggu, ibu kok nggak azan-azan. Kasihan mereka tuh ibu-ibu. Ya, begitu. Jangan lupa juga azan. Ditunggu banget azan maghrib itu famous. Muazin pada saat itu sangat ya famous. Istilahnya terkenal lah. Populer lah gitu. Ya, jadi boleh minum ya azan. Minum secukupnya bismillah. Ya, azan. Suaranya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kurangi. Gitu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan sambil jalan? Ya. Kan dalam hati Ustaz, apakah harus diniatkan setiap waktu, setiap hari atau bisa di awal bulan saja Ustaz? Berkaitan juga dengan kalau seandainya kita suatu hari lupa tidak sahur dan
sebelumnya mungkin kita juga belum niat, nah itu apakah puasanya boleh diteruskan atau tidak? Ya, kan hadisnya man lam yubayyit asyam minal lail, ya. Fala siyamalah. Barang siapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, itu setiap malam, ya, menghadirkan niat itu setiap malam, ya. Walaupun mungkin ada niat juga yang setahun penuh. Saya niat berpuasa sebulan penuh di tahun ini, bulan Ramadan. Boleh di awal, ya, begitu. Setelah itu tiap malam, karena mengamalkan hadis ini. Kalau lupa gimana? Ya, kalau lupa bangun sahur nggak? Tidak sahur. Tidak sahur, jadi bablas lah gitu. Yes. Bablas ya begitu bangun niat puasa, gitu. Kan lupa. Kalau lupa ya diangkat, ya istilah di innasina aw akhtana, ya, karena ayat itu. Wahai ya Allah, ampunkan dosaku jika aku lupa dan aku salah. Ya minta ampun. Tapi kan sekali-sekali saja kan, jangan tiap malam lupa. Ya kan, kalau sekali-sekali insya Allah diampunkan oleh Allah. Maka dicegah jangan sampai lupa. Bangun walaupun seteguk air, ya Bismillah saya puasa besok. Sudah. Dalam hati itu bangun dan sahur itu adalah niat yang dibuktikan dengan amal. Niatnya maghrib, pada maghrib saya niat puasa besok insya Allah. Udah dalam hati ya. Buka dan lain-lain, sholat, witir dan lain-lain, taraweh, sudah. Kebablasan sudah niat, cuman nggak dapat fadilah sahur, ya begitu. Makanya dijaga semua itu bagian dari ibadah, jangan bermudah-mudahan dalam bab niat. Ya, karena niat yang menentukan. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Dan ini ditetapkan fala siyamalah. Tidak ada siam baginya kalau malamnya nggak niat. Dan niat itu akan menguatkan kita, ya kan? Coba puasa sunnah. Niat puasa sunnah kan langsung kuat. Allah kasih kekuatan itu. Orang minum, orang makan, kita diam aja. Tahu saya lagi puasa. Begitu. Tapi kalau nggak niat puasa, terus berat banget nggak makan siang aja udah. Karena nggak ada kan, ya. Jadi niat itu dari kesah atau tidaknya ibadah, ya. Niat rukun itu, dan rukun puasa adalah niat dan meninggalkan yang membatalkannya. Ya, kalau rukunnya ini gugur bisa tidak sah puasanya. Ya Allah alam, jika memang lupa begitu bangun berarti subuh juga lupa kan, subuhnya juga nggak bangun lah begitu subuh. Lewat bangun sholat subuh jam 8 misalkan, ya sudah sholat subuh terus niat puasa begitu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ini masih banyak sebenarnya, yaitu ada masalah bekam kalau perlu dibahas, ya. Berjihad, Rasulullah tetap berjihad, ya. Berbekam itu yang melarang sudah dimansuh, yang boleh berbekam. Syaratnya tidak akan lemas, dia tidak lemas dan lain-lain begitu. Kalau yang melarangnya sudah dimansuh dengan la yubtiru man qa'a au manih talima wala manih tajam ihtijab, ya. Tidak batal puasa orang yang muntah atau orang yang bermimpi basah, dan tidak juga orang yang berbekam, ya. Jadi orang mimpi basah, tidur siang, mimpi basah tidak batal. Terus orang muntah yang tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja batal, ya, dimuntah-muntahkan nggak boleh tuh, ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, ya. Hijamah berbekam boleh, ya, begitu. Dengan hadis ini. Walaupun ada hadis-hadis
yang aftaral hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Ada memang hadis seperti itu, tapi ini dimansukh ya. Ulama menjelaskan dimansukh ya. Bahwa telah dimansukh itu dihapus hukumnya. Jadi yang kuat, yang benar adalah yang boleh. Wallahu a'lam. Yang kebiasaan bekam ya, yang nggak biasa ya nggak usah dipaksakan berbekam. Terus cari amannya. Kalau tiap bekam terus pingsan ini itu menyusahkan, ya nggak usah bekam. Tunggu saja sampai Syawal nanti. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Berkaitan sama itikaf, Ustaz. Itikaf tadi kan hanya boleh dilakukan di Masjid Jami, Ustaz. Kalau tahun kemarin kan kita ada apa namanya, berdiam diri, Ustaz, di sini. Nah itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, itikaf bahkan ada hadis yang hasan atau sahih ya, derajat di sini hasan atau sahih ya. La tusaddir rihla ila salah satu masjid. Tidak boleh pergi bersemangat kecuali terhadap 3 masjid, yaitu Mekah, Masjid Hadza yaitu Masjid Nabi, dan Aqsa. Nah dari hadis ini dijelaskan juga tidak ada itikaf kecuali di dalam 3 masjid. Tidak ada itikaf kecuali di dalam 3 masjid. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Ya. Jadi di masjid-masjid lain selain 3 ini tidak ada itikaf. Itu yang berpendapat hadis ini. Dan dari pembahasan fikih ya dijelaskan itikaf hanya boleh pada masjid jami. Apa masjid jami? Masjid yang ada Jumatnya. Karena orang itikaf kan 10 hari. Karena pasti ada hari Jumat kan, kalau ada 10 hari pasti tuh ada Jumat, baik pertamanya Jumat. Nah, itikaf kan kalau yang itikafnya benar 10 hari kan nggak boleh keluar. Maka dia sholat Jumat di sini. Makanya salah satu syarat yang mau meyakini boleh boleh itikaf di selain 3 masjid ini mensyaratkan lagi yaitu masjid jami itu. Tapi ada itikaf yang tidak full ya. Ya itikafnya orang kantor ya kan, dia pengen itikaf tapi dia harus kerja, dia malam di masjid ya bersama saudara-saudaranya, siang dia ngantor karena masih ada kewajiban nyari nafkah. Nah, ini boleh itikaf, boleh sejam, boleh ini. Misalkan kalau di sini mau itikaf silahkan, yang penting niatkan itikaf ya masjid ghairu jami. Kalau Jumat ya keluar, tapi kalau Jumat tuh udah enggak itikaf tuh karena keluar kan. Gitu. Tidak sempurna itikafnya, bukan tidak boleh. Gitu. Sama seperti orang yang ngantor. Ya dia cuma bisa malam yang mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Kalau di rumah mungkin keganggu kan. Ya banyak masakan yang ibu-ibu lagi pada masak, kue-kue ya nggak fokus. Maka dia di sini bersama kawan-kawannya ikhwan. Ya ibu-ibu juga silahkan beritikaf silahkan. Ya. Cuman tidak sempurna sebagaimana sempurnanya maka Imam Syekh bin Baz menyatakan tidak membatasi 3 masjid. 3 masjid ini untuk kesempurnaan itikaf. Soalnya orang kaya mampu ke 3 tempat ini jalan, ngapain di masjid kayak gini? Ya kan? Jalan ke Mekah, jalan ke Madinah. Begitu, ke Aqsa kalau bisa, itikaf di sana. Ya punya uang, punya waktu, sehat, ngapain? Nah, itu kesempurnaannya itikaf tuh 3 masjid itu. Nah, kalau nggak mampu ya udah masjid jami. Ya, masjid jami itu adanya Jumat. Kalau nggak mampu juga adanya masjid seperti ini ya udah niatkan itikaf. Begitu, tapi tidak sempurna. Makin berkurang itu kesempurnaan. Boleh sehari, boleh setiap yang ganjil gitu. Ini yang percaya ya itikaf selain masjid 3 masjid itu. Ada ikhwan-ikhwan mungkin ustadz jangan heran.
kok Ustaz nggak pernah itikaf? Dia yang mempercayai termasuk itikaf hanya 3 masjid. Kebetulan dia nggak punya duit gitu, ya kan? Waktunya sempit, nggak punya duit, jadi percayanya ini ya itikaf itu hanya 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Aqsa. Nggak apa-apa, jangan dicurigai. Bertanya boleh, Ustaz kenapa nggak pernah itikaf seumur hidup, bertentangan dengan antum nggak pernah itikaf? Mungkin dia berpendapat ini. Banyak saya jumpa para ustadz ya begitu mengambil hadis ini gitu. Wallahu a'lam. Jadi silakan ya, boleh menghidupkan malamnya di sini. Jadi rumah aja juga boleh, tapi nggak sesuai dengan, kecuali ibu-ibu boleh meniatkan itikaf di rumah, ya udah amalkan. Kalau bisa punya tempat sholat sendiri bagus, kalau nggak bisa ke masjid silahkan begitu. Wallahu a'lam. Dan ibu-ibu yang sedang haid terus mau itikaf, dia nggak boleh masuk masjid. Ya makanya masjid itu di bagusan punya, kayak Rasulullah punya pelataran. Ya pelataran itu nggak masuk masjid. Ya dia di situ. Ya dia mungkin zikir ya bersama kaumnya begitu, boleh, jangan dilarang, tapi tidak boleh masuk masjid dalam keadaan seperti itu. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ya kita tadi sampai berbekam ya, masih ada 13 sampai 18, yaitu ibadah sungguh-sungguh berjihad. Ya artinya berjihad di sini bahwa Rasulullah walaupun puasa beliau berjihad ya pada perang Tabuk ya, tahun ke-9, tahun ke-10 begitu. Jadi kalau Rasulullah berjihad, bapak-bapak yang kewajiban cari nafkah ya anggap aja itu jihad dalam rangka ya jangan malas ya karena puasa nggak mau nyari nafkah, jangan, ya tetap berjalan ya, walaupun ada pertanyaan di Lajnah Daimah, pekerjaannya menggembala kambing, pekerjaannya supir truk dan lain-lain yang berat-berat, tetap puasa ya begitu sampai maksimal, sampai nggak mungkin lagi puasa baru batalkan ya, jangan bermudah-mudahan batalkan, jangan ya. Jadi di tahun kedua Hijriah ya, kalau saya Syekh Musalih Nasr, ini tulisan Syekh Musalih Nasr sebenarnya, Rasulullah SAW pernah berjihad pada bulan Ramadan dan menyuruh para sahabatnya untuk membatalkan puasa mereka supaya kuat saat berhadapan dengan musuh. Itu kalau jihad fisik ya suruh batalkan karena musuh, tapi boleh yang mau puasa boleh, syaratnya tidak melemahkan pasukan barisan ya. Di catatan banyak, tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar ya. Tahun kelima Hijriah kaum muslim melakukan persiapan untuk melakukan perang Khandaq ya. Tahun ke-8 Hijriah pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah itu 8 Hijriah begitu. Itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Ramadan tahun ke-9 terjadi perang Tabuk. Ramadan tahun ke-10 mengutus Ali radhiyallahu, Rasulullah mengutus Ali untuk memimpin pasukan ke Yaman begitu. Banyak sekali. Jadi kerja-kerja penting, jangan etos kerjanya menurun. Tapi kalau memang misalkan di pekerjaan jangan tidur terus, jangan. Tunjukkan bahwa kita kaum muslim tetap semangat. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memberatkan puasa kita, ngomong sama bos kita, pimpinan kita, Pak kayak saya bisa batal nih kalau saya kerjaan, bisa nggak saya istirahat sebentar? Oh silakan, izin pimpinan, jangan ngumpet-ngumpet tidur, tidak boleh, etos kerja harus dijaga. Rasulullah jihad ya di bulan-bulan itu ya. Dan tadi 10 hari kita udah bahas ya. Jika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu menghidupkan maksudnya. Banyak pembahasan itu.
Artinya sungguh-sungguh lah. Oleh sebab itu salah satunya untuk orang laki itikaf. Karena kalau di rumah terganggu mungkin ya. Ya istilahnya berat sekali kalau di rumah. Maka di sini habiskan Qur'annya. Ya boleh bilang sama istri, saya ingin menghatamkan Quran saya 2 kali 3 kali, makanya saya bisanya di masjid begitu ya. Dan istrinya juga nggak keganggu kalau suaminya di masjid kan, dia juga bisa menghatamkan Qurannya ya. Kalau ada suaminya kan biasa itu baru mau baca, mah kopi kan